Perang Balkan kedua terjadi pada tahun 1913. Hanya beberapa bulan setelah berakhirnya Perang Balkan pertama. Konflik ini merupakan lanjutan dari ketegangan antara negara-negara di semenanjung Balkan. Pasca 1 bulan penandatanganan Perjanjian London pada 30 Mei 1913, masalah baru pun muncul. Negara-negara Liga Balkan mengalami kesulitan dalam pembagian daerah-daerah yang merupakan hasil kemenangannya dalam Perang Balkan, khususnya mengenai pembagian wilayah yang berhasil direbut dari Kesultanan Utsmaniyah, atau kita biasa disebut Kesultanan Ottoman. Mari kita masuk ke latar belakang Perang Balkan Kedua. Pada awal tahun 1913, ketegangan memuncak pasca Perang Balkan Pertama. Setelah Perang Balkan Pertama, Liga Balkan yang terdiri dari Bulgaria, Serbia, Yunani, dan Montenegro berhasil mengusir Kesultanan Utsmaniyah dari hampir seluruh wilayah Eropa. Liga Balkan, Serbia, Bulgaria, Yunani, dan Montenegro telah menang atas Kesultanan Utsmaniyah. Wilayah Makedonia berhasil direbut dari Kesultanan Utsmaniyah. Namun, tidak lama kemudian muncul sengketa tentang pembagian wilayah hasil perang, terutama Makedonia, yang merupakan wilayah strategis dan kaya sumber daya. Bulgaria merasa berhak atas bagian timur Makedonia berdasarkan kesepakatan awal dan perjanjian rahasia dengan Serbia. Namun, Serbia menolak menyerahkan wilayah tersebut karena mereka juga telah mendudukinya dan mengklaim hak wilayahnya. Yunani dan Bulgaria cekcok karena tidak sepakat mengenai pembagian wilayah taklukan. Percekcokan pecah menjadi kotak senjata di dekat sungai Enjaitis, atau sekarang terletak di Yunani Utara pada bulan Mei 1913. Konflik tersebut lantas mendorong Yunani untuk menaklukkan perundingan rahasia dengan Serbia yang kebetulan juga sedang bermasalah dengan Bulgaria perihal pembagian wilayah Makedonia. Hasilnya, berdasarkan traktat Saloniki yang diresmikan pada tanggal 1 Juni, Serbia dan Yunani sepakat untuk saling membantu jika keduanya terlibat konflik dengan Bulgaria. Setelah itu, ketegangan meningkat. Masing-masing negara mulai mempersiapkan pasukan ke perbatasan. 29 Juni 1913, Bulgaria menyerang sekutunya. Tanpa deklarasi perang, Bulgaria melancarkan serangan mendadak terhadap posisi Serbia dan Yunani di Makedonia. Serangan ini Bulgaria dimaksudkan untuk menguasai wilayah sengketa sebelum Serbia dan Yunani dapat merespons secara cepat. Namun, tindakan ini menjadi bumerang karena justru memicu koalisi baru melawan Bulgaria. 1-8 Juli 1913, Serbia dan Yunani balas menyerang. Serbia dan Yunani segera menyatakan kekuatan mereka dan membalas serangan. Pertempuran sengit terjadi di seluruh wilayah Makedonia. Pasukan Bulgaria mulai kewalahan karena menghadapi dua front secara bersamaan. Serangan balik Serbia sangat efektif di utara dan Yunani menekan dari selatan. 10 Juli 1913, Rumania masuk dalam peperangan. Rumania yang awalnya netral ikut campur dengan alasan strategis dan menyerang Bulgaria dari utara mengincar wilayah Dobruja Selatan. Rumania menuntut wilayah Dobruja Selatan dari Bulgaria. Namun, Bulgaria menolak dan Rumania menyerbu Bulgaria dari utara tanpa perlawanan berarti. 12 Juli 1913, Kesultanan Utsmaniyah ikut campur. Melihat situasi yang kacau, Kesultanan Utsmaniyah yang sebelumnya kalah dan melihat peluang emas untuk merebut kembali wilayah yang direbut oleh Bulgaria, Kesultanan Utsmani ikut menyerbu Bulgaria dari timur dan merebut kembali wilayah Adrianopel. Mereka berhasil merebut kembali kota Adrianopel dalam waktu singkat. Bulgaria terjepit 3 front. Bulgaria kini dikepung dari utara ada Rumania, barat dan selatan ada Serbia dan Yunani, di timur ada Kesultanan Utsmaniyah, dan akhirnya pasukan Bulgaria mundur di semua garis depan. 31 Juli 1913, gencatan senjata dimulai. Setelah kehilangan banyak wilayah dan moral pasukan runtuh, Bulgaria menyetujui gencatan senjata. Negosiasi dimulai di Bukares, Rumania. Tekanan diplomatik dan militer memaksa Bulgaria mencari jalan damai. Pada tanggal 10 Agustus 1913,
Perjanjian Bukares. Perjanjian ini ditandatangani pada 10 Agustus 1913 oleh kerajaan Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro, serta Yunani. Bulgaria secara resmi kalah. Meskipun Utsmaniyah terlibat dalam Perang Balkan Kedua, Utsmaniyah dan Bulgaria tidak terlibat dalam perjanjian ini dan menandatangani perjanjian bilateral dengan Bulgaria. Dalam perjanjian Bukares yang dihasilkan, Bulgaria menghasilkan kembali sebagian besar wilayah yang diperolehnya dalam Perang Balkan Pertama. Namun, Bulgaria terpaksa menyerahkan bagian selatan provinsi Dobruja ex-Ottoman ke Rumania. Dan isi utama dalam perjanjian Bukares adalah Serbia mendapatkan sebagian besar Makedonia Utara dan wilayah Kosovo. Yunani mendapatkan Makedonia Selatan termasuk Thessaloniki. Rumania memperoleh Dobruja Selatan. Bulgaria hanya mendapat sebagian kecil Makedonia. Montenegro menerima wilayah kecil tambahan. 29 September 1913, Perjanjian Konstantinopel. Perjanjian Konstantinopel, yang juga dikenal sebagai Perjanjian Istanbul, mengakhiri konflik terakhir dalam Perang Balkan Kedua. Perjanjian ini juga mengkonfirmasi kembali status wilayah Thrace, yang sebagian besar telah dikembangkan kepada Turki setelah Perang Balkan Kedua, dan Bulgaria menyerahkan Adrianopel dan sebagian Trakia kepada Utsmaniyah. Dan berikut hasil dan dampak dari Perang Balkan Kedua. Yang pertama, meningkatnya nasionalisme Serbia. Setelah menang di Perang Balkan Kedua, Serbia tumbuh menjadi kekuatan regional. Serbia memiliki ambisi untuk membentuk Yugoslavia, negara yang menyatukan semua bangsa Slavia Selatan termasuk yang berada di bawah kekuasaan Austria-Hungaria. Ambisi ini dianggap ancaman besar oleh Austria-Hungaria yang menguasai Bosnia dan Herzegovina, wilayah dengan populasi etnis Slavia yang besar. Yang kedua, ketegangan Serbia dan Austria-Hungaria. Austria-Hungaria makin khawatir dengan pengaruh Serbia di Balkan. Kemenangan Serbia dalam Perang Balkan menunjukkan kelemahan Utsmaniyah dan potensi Serbia sebagai kekuatan baru. Austria merasa harus segera menjinakkan Serbia atau kehilangan pengaruh di wilayah Balkan. Dan yang ketiga, lahirnya aksi radikal dengan pembunuhan Franz Ferdinand. Perasaan nasionalisme yang membara di kalangan Slavia memicu tindakan ekstrim. Pada 28 Juni 1914, Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia dari kelompok militer radikal yang dibentuk pada 1901 oleh perwira angkatan darat Serbia yaitu Black Hand, membunuh Franz Ferdinand, seorang pemimpin militer yang sekaligus putra mahkota ahli waris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria di Sarajevo yang merupakan ibu kota dari Bosnia. Kemudian yang keempat, koalisi yang terbentuk pasca Perang Balkan. Bulgaria yang kalah dalam Perang Balkan Kedua berpihak ke blok sentral, di mana ada Jerman dan Austria-Hungaria dalam Perang Dunia Pertama, sebagai balas dendam terhadap Serbia dan Rumania. Serbia menjadi anggota blok sekutu bersama Rusia, Prancis, dan Inggris. Balkan menjadi teater perang bahkan sebelum Prancis dan Inggris benar-benar terlibat. Dan yang kelima, Balkan bagaikan tong mesiu Eropa. Setelah dua perang Balkan, wilayah Balkan menjadi sarang konflik, dendam, dan ketidakstabilan politik. Semua kekuatan besar, Rusia, Jerman, Austria, dan Inggris, memiliki kepentingan di Balkan. Perang Balkan menunjukkan bahwa konflik lokal bisa saja dengan cepat meluas karena keterlibatan kekuatan besar, dan itulah yang terjadi dalam Perang Dunia Pertama. Perang Balkan Kedua memang tidak langsung menyebabkan Perang Dunia Pertama, tapi menciptakan lingkungan geopolitik yang sangat tidak stabil, memperkuat nasionalisme ekstrim, dan memicu ketegangan antara Austria-Hungaria dan Serbia. Ketika Franz Ferdinand terbunuh, kondisi Balkan seperti api dalam sekam, dan satu percikan cukup untuk meledakkan seluruh benua. Kalau kamu suka cerita-cerita perang kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan siap-siap untuk cerita selanjutnya di channel Genting Sejarah, karena setiap pertempuran telah menyimpan kisah yang gak pernah mati.